Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrudal Hadad. Di sini saya akan mempresentasikan teori lokasi industri. Lokasi industri merupakan salah satu pilar dari geografi ekonomi dan industri. Teori ini didasari dengan struktur spasial yang menjeneralisasi mengapa sebuah aktivitas tertentu itu dilakukan di tempat aktivitas itu berada. Kemudian ada yang namanya teori sewa alokasi. Teori ini mengacu pada prinsip-prinsip oleh von Tannen di tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa lokasi dari pasar yang akan dipengaruhi variasi dari penggunaan lahan. Kemudian teori sewa alokasi juga mengacu pada harga sewa tertinggi yang diberi oleh petani untuk sebidang lahan. Harga sewa dihitung dari biaya produksi dan transportasi, kemudian dikurangi dengan total pendapatan dari penjualan di pasar. Ini ada kurva bittrend dari pertanian. Jadi jarak dari pasar itu akan menentukan harga sewa dan tanaman yang ditanam di lahan tertentu. Kemudian di sini ada teori lokasi industri klasik oleh Alfred Weber di tahun 1929. Teori ini tuh bisa disebut juga dengan biaya rendah atau teori biaya terendah karena pemodelannya menggunakan lokasi termurah untuk produksi. Hingga kini teori ini masih sebagian besar digunakan karena mampu menjelaskan bagaimana industri memilih lokasi di mana mereka melakukan operasi industri. Namun, teori Weber ini memiliki beberapa masalah. Yang pertama, ini ada permintaan pasar itu dianggap tetap konstan atau tetap stabil. Kemudian, pada tenaga kerja juga dianggap tidak pernah berpindah. Jadi, anggapannya tenaga kerja itu kalau udah kerja di satu tempat yang satu ya di tempat itu, bukan berpindah-pindah. Dan dua teori sebelumnya itu diperluas lagi oleh August Schloss di tahun 1954. Jadi teori Weber dan Tannen ini kemudian diperluas yang menyatukan berbagai macam prinsip dan juga menggabungkan dengan teori Christaller. Jika Weber menekankan pada biaya produksi dan transportasi, Schloss ini lebih fokus terhadap keuntungan dengan memilih lokasi yang paling menguntungkan secara ekonomi. Industri akan memilih lokasi di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan permintaan pasar, biaya produksi, dan persaingan. Kemudian di sini juga muncul beberapa faktor baru mendorong lokasi industri saat ini. Jadi yang pertama itu ada tingkat kualitas dan keterampilan pekerja itu dipandang sangat penting. Kemudian tenaga kerja lebih tertarik pada lokasi yang memiliki fasilitas yang lengkap. Dan lokasi industri itu semakin mengikuti kemampuan pekerjanya atau lokasi pekerjanya. Kesimpulan, teori lokasi industri Weber, von Tannen, dan Schloss memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan lokasi optimal. Weber itu menekankan minimisasi biaya produksi, terutama transportasi dan tenaga kerja. Kemudian von Tannen fokus pada penggunaan lahan dengan pola cincin konsentris berdasarkan jarak ke pasar. Dan Schloss itu menitik beratkan pada maksimalisasi keuntungan dengan pola heksagonal untuk menjangkau pasar luas. Weber lebih relevan untuk industri manufaktur, kemudian von Tannen itu lebih ke pertanian, dan Schloss itu untuk perdagangan serta bisnis modern. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.